Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Masih dengan Bu Irma, kita akan belajar kembali untuk materi tema, yaitu di sini tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 1 rukun dalam perbedaan. Untuk materinya adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Anak-anak, langsung saja kita masuk ke dalam pembelajaran bahwa seperti kalian ketahui bahwa Indonesia itu memiliki kebudayaan yang sangat beragam, di mana ada 34 provinsi di Indonesia memiliki keragaman yang sangat banyak. Ya, hal ini dipengaruhi latar belakang historis, yaitu latar belakang sejarah, kondisi geografis dari masing-masing daerah, keterbukaan terhadap budaya luar, suku bangsa, politik, agama yang berbeda, ekonomi, dan integrasi nasional. Ini sangat mempengaruhi keberagaman atau kebudayaan yang beragam yang dipengaruhi oleh daerah-daerah di Indonesia. Keberagaman bangsa Indonesia ini sebetulnya diibaratkan seperti dua mata pisau, ya, sama-sama tajam. Satu sisi sebagai potensi dan kekayaan alam Indonesia, tapi apabila disikapi dengan tidak bijaksana, maka menjadi pemicu konflik antar warga negara. Kemudian, sikap yang bagaimana supaya tidak terjadi atau tidak timbul konflik antar warga negara, maka di situ perlu ada sikap persatuan kesatuan dari masyarakat, yaitu satu, sikap yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu satu, menghargai keberagaman di lingkungan sekitar. Jadi adanya perbedaan, baik itu dari segi agama, suku, ya, kemudian kondisi ekonomi yang berbeda, itu bukan menjadi alasan untuk terjadinya konflik, tapi justru saling menghargai. Kemudian dua, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Dan selanjutnya meningkatkan rasa setia kawan, menghargai hak asasi setiap orang atau orang lain, ya, menumbuhkan dan mengembangkan sikap cinta tanah air, mengembangkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini adalah contoh-contoh sikap yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga akan menjadi potensi dan kekayaan alam Indonesia justru mendukung dari kebudayaan-kebudayaan daerah itu kemudian nanti akan menjadi keberagaman kebudayaan nasional dan akan menjadi pemersatu yang kuat untuk mendukung pemerintahan Indonesia. Yang kedua, prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama yaitu prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Ya, sebagaimana kalian ketahui, Bhinneka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang kedua, prinsip nasionalisme. Apa saja? Yaitu ada kebersamaan, persatuan, kesatuan, dan demokrasi. Yang ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Maksudnya apa? Jadi bebas melakukan sesuatu hal, tapi harus dapat dipertanggungjawabkan tanpa merugikan orang lain. Itu maksudnya kebebasan yang bertanggung jawab. Kemudian prinsip WANUS atau wawasan Nusantara. Ini adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenal diri dan bentuk geografinya berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, prinsip persatuan pembangunan mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Lalu sikap apa saja yang harus dihindari dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa? Yaitu yang pertama, primordialisme. Apa itu primordialisme? Ini paham yang menunjukkan sikap berpegang teguh pada hal-hal yang sejak awal telah melekat pada diri individu, yaitu suku, ras, atau agama. Ya. Yang kedua, etnosentrisme. Ini sikap emosional kelompok etnik atau suku bangsa atau agama yang merasa etniknya lebih unggul, jadi lebih superior. Nah, dia itu paling bagus, suku bangsa yang paling bagus, kelompok etnik yang paling bagus, ya, agamanya yang paling bagus. Nah, di sini adalah etnosentrisme. Kemudian fanatisme. Di sini keyakinan terlalu kuat terhadap suatu ajaran. Egois ini sikap mementingkan diri sendiri. Jadi biasanya sikap egois ini kurang peduli terhadap lingkungan karena mementingkan diri
diri. Dan yang terakhir, chauvinisme ini bentuk rasa cinta, bangga atau fanatisme, loyalitas tinggi terhadap tanah air. Di sini atau nama lainnya biasanya nasionalisme yang berlebihan. Ya, itu chauvinisme juga bukan hal yang baik. Kemudian bagaimana nilai-nilai persatuan dalam meraih kemerdekaan pada saat akan meraih kemerdekaan? Nilai-nilai persatuannya bagaimana ya di sini? Jadi kalau kita kembali ke belakang bahwa awal perjuangan bangsa Indonesia itu masih bersifat kedaerahan sehingga mengalami kegagalan. Misalkan di Jawa Tengah ya hanya Jawa Tengah, kemudian di Papua, kemudian ada di apa namanya di Tapanuli. Jadi belum ada rasa nasionalisme dari daerah masing-masing daerah ini untuk bersatu itu belum ada. Seiring perkembangan zaman, perjuangan bersifat nasional ini menunjukkan bangsa Indonesia memiliki kesadaran untuk bersatu. Nah, terdapat pandangan dan pemikiran berbeda dalam upaya meraih kemerdekaan Indonesia pada saat itu, terutama menjelang proklamasi. Jadi pada tanggal 14 Agustus itu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat itu berangkat ke Dalat. Dalat itu ke Saigon, Vietnam, bertemu Marsekal Terauchi. Karena pada saat itu Marsekal Terauchi itu berjanji akan memberikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 45. Sebetulnya janji ini merupakan strategi agar Jepang mendapat kembali simpati dari bangsa Indonesia karena waktu itu Jepang sudah terdesak karena dua kota yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu sehingga untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Marsekal Terauchi waktu itu akan menjanjikan Jepang akan memberikan kemerdekaan. Nah, pada saat itu ada perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda. Mereka sama-sama tujuannya ingin mewujudkan Indonesia merdeka, tapi caranya berbeda, ya. Jadi waktu itu dari golongan muda ingin segera memproklamasikan kemerdekaan pada saat itu juga, sedangkan golongan tua di situ ada Insinyur Soekarno ya, waktu itu yang itu Sultan Syahrir juga, sedangkan golongan Ahmad Subarjo, sedangkan golongan muda itu waktu itu ada Soekarni. Nah, itu mereka menginginkan perbedaan pendapat dalam mewujudkan kemerdekaan. Karena waktu itu golongan muda menginginkan supaya betul-betul terbebas dari pengaruh Jepang. Kemudian golongan tua waktu itu memproklamasikan kemerdekaan harus ada persetujuan dulu, bermusyawarah dulu dengan anggota PPKI lainnya. Nah, ini rasa persatuan dan kesatuan bangsa memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari, ya. Rasa persatuan dan kesatuan bangsa itu memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari itu adanya mempererat rasa persaudaraan, kemudian mewujudkan lingkungan yang aman dan tertib, memudahkan mencapai tujuan bersama, ya. Kemudian yang terakhir membina persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi seluruh bangsa Indonesia dengan adanya keberagaman ini mampu membina rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Tujuannya apa? Yaitu menghindarkan bangsa Indonesia dari berbagai ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan yang kedua, mencegah perselisihan dalam kehidupan yang beragam. Membina persatuan kesatuan bangsa ini dapat dibina dengan mengembangkan tindakan positif ya, seperti satu, membina sikap toleran dalam kehidupan beragama. Jadi saling menghargai dengan adanya perbedaan, ini toleran ya, baik itu agama, suku bangsa, dan sebagainya. Dua, membina sikap patriotisme, ya, sikap kepahlawanan, dan setia kawan. Yang ketiga, bersikap terbuka terhadap berbagai perubahan serta kemajuan zaman. Tapi di sini juga kepada hal-hal yang positif ya. Kemudian mengembangkan sikap menghormati dan menghargai. Membina kerjasama antar daerah. Antar daerah ini saling bekerja sama. Memberikan bantuan pada orang yang membutuhkan tanpa memandang daerah, suku, dan agama. Dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Boleh juga mempelajari budaya dan kesenian daerah. Ini adalah membina
persatuan kesatuan bangsa dengan tindakan-tindakan yang positif. Kemudian upaya pemerintah dalam membina persatuan kesatuan bangsa ini bagaimana? Yaitu menegakkan supremasi hukum. Menegakkan supremasi hukum. Supremasi hukum, jadi hukum itu ditegakkan dengan sebenar-benarnya ya. Kemudian memberikan pelayanan publik secara adil, tidak memandang kaya atau miskin. Mencanangkan konsep trikerukunan umat beragama ya. 3 kerukunan umat beragama. Kemudian menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari berbagai daerah. Lalu apa saja manfaatnya dengan adanya membina persatuan kesatuan bangsa ini? Yaitu yang pertama, terciptanya lingkungan aman, tertib dan nyaman. Ya, terwujudnya lingkungan yang harmonis dan menumbuhkan serta mempererat rasa persaudaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terciptanya stabilitas dan integrasi nasional dan pembangunan nasional bisa berjalan dengan lancar. Itu adalah manfaatnya. Tapi masih banyak lagi, bisa kalian perdalam lagi di buku yang lain. Silakan kalian pelajari, kalian cermati, nanti baru mengisi soal-soal yang ada di Google Form. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.